Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allama Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. وأما الحج إلى بيت الله الحرام فهو أحد مباني الإسلام. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال سبحانه وأذن في الناس بالحج الآية. وعنه صلى الله عليه وسلم حج مبرور خير من الدنيا وما فيها وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. وأنه صلى الله عليه وسلم من ملك زادا ورحلة ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وورد عنه عليه السلام يغفر الله للحاج ولمن استغفر له الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشر من ربيع أول. وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه تضل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة. وفي رواية الرغيب الأصبهاني تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وأخرج فيه أيضا عن جابر مرفوعا من مات في طريق مكة ذاهبا أو راجعا لم يعرض ولم يحاسب إلى آخر. Sebelum kita membaca kalam makna daripada kalam al-Imam al-Habib Zain Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, terlebih dahulu kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan masalah yang kita bicarakan pada minggu terdahulu, yaitu masalah zakat. Ada pertanyaan yang pertama, apakah boleh orang yang berdagang itu mengeluarkan zakatnya harta dagangannya? Artinya misalnya orang yang berjualan kain, apakah boleh dia berzakat itu membagikan kainnya? Orang berjualan tapih umpamanya, lalu inya berzakat tapih dibagi-baginya. Atau orang berjualan baju, begitu mengeluarkan zakat baju dibaginya. Nah, zakat dengan cara yang demikian itu adalah hukumnya tidak sah. Kenapa sebabnya? Karena zakat perdagangan itu yang dikeluarkan adalah nilainya, bukan barangnya. Lain halnya kalau zakat ternak, nah itu dikeluarkan kambingnya. Kalau kita mempunyai emas, yang dikeluarkan emasnya. Kalaunya zakat banih baras, nang dikeluarkan barasnya. Tapi kalau perdagangan itu yang dikeluarkan adalah duitnya, nilainya. Jadi kalau orang nang berjualan pakaian misalnya, lalu berzakat membagi-bagi pakaian, nah itu zakatnya kada sah. Andai kata dibolehkan atau dikatakan sah, orang yang berjualan itu mengeluarkan zakatnya barang jualan, itu kada sesuai dengan kegunaan manfaat daripada zakat itu. Orang misal berjual sandal, boleh mengeluarkan barangnya, sandal dibagi-bagi lah. Orang misal berjualan undar-deal, berzakat busi dibagi-bagi lah. Nah, kan kada jadi manfaatnya, kada cucuk. Jadi kalau untuk perdagangan itu nang dizakati adalah nilai. Kada boleh mengeluarkan perdagangannya itu. Kemudian lagi yang kedua, apakah boleh menyerahkan harta
zakat itu kepada satu orang. Misal kita zakat 1 juta rupiah, kita unjuk lawan saya kurang aja. Nah, dalam hal ini di kalangan para ulama Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, ada dua pendapat. Pendapat yang mu'tamad, yang diperpegangi dan masyhur, bahwa zakat itu dibagi kepada 8 kelompok sebagaimana diatur langsung oleh Al-Quran, kepada fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima mukatab, yang keenam gharim, orang yang berhutang, yang ketujuh orang yang berjihad fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Jadi kalau andai kata kita berzakat 1 juta, duit 1 juta itu dibagi 8. Anak nyaman misalnya zakatnya 800.000 umpamanya. Jadi per kelompok dapat 100.000. Kelompok fukara dapat 100.000, kelompok miskin dapat 100.000, masing-masing 100.000. Dari tiap-tiap kelompok ini minimal diberi 3 orang. Orang fakir dapat 100.000. 100.000 ini digunakan untuk 3 orang fakir sekurang-kurangnya. Nah, bagian nang 3 ini boleh aja kada rata. Nang ini fakirnya diberi 10.000, nang ini fakirnya 10.000, nang ini fakirnya 80.000, boleh. Asal kelompok fukara dapat 100.000. Kelompok miskin dapat 100.000. Kelompok amil dapat 100.000. Kelompok mu'allab dapat 100. Jadi 8 kelompok itu rata dapat jatah. Dan tiap kelompok sekurang-kurangnya 3 manusia. Adapun pembagian yang 3 manusia ini boleh aja kada rata. Saya kong banyak, saya kong sedikit. Cuma yang wajib rata itu adalah per kelompok. Kalau masalahnya di tempat kita ini kada cukup lagi 8 kelompok itu, karena mukatab itu kada ada lagi. Mukatab budak hamba sahaya. Sabilillah, orang berjihad fisabilillah, di tempat kita kada ada juga lagi. Jadi nang ada mungkin tinggal lagi berapa? 6. 1 fukara, fakir. Fakir miskin ini belain. Nah, jadi mungkin kita kadang membedakan ini, lalu banyak kesalahan-kesalahan dalam menunaikan zakat ini. Fakir itu adalah orang yang penghasilannya kada sampai separuh daripada kebutuhannya yang layak. Contohnya, inya beisi bini, beisi anak seiko. Ukuran layaknya orang nang bertiga beranak ini adalah seharinya 15.000 rupiah. Belanja anaknya, bininya, belanja inya, ukuran layaknya itu adalah 15.000 rupiah. Sedangkan inya dapat usaha dalam sehari ini cuma 5.000 rupiah. Cuma 5.000 rupiah. Nah, ini ngarannya adalah fakir. Kada sampai separuh dari kebutuhan hidupnya nang layak. Yang kedua, miskin. Miskin ini orang yang mestinya hidupnya itu memerlukan duit 15.000 sehari, sedangkan usaha yang didapatnya itu cuma dapat 10.000.
atau 11.000 atau 12.000, cuma kada sampai 15.000 tapi lebih dari separuh. Nah ini kelompok miskin, itu dapat zakat. Yang ketiga amil. Amil ini apa arti amil? Amil ini adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengambil zakat ke rumah, ke tempat orang yang berzakat, kemudian membagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu ngarannya amil. Misalnya fitrah, amil fitrah. Jadi amil fitrah ini mestinya yang dimasukkan dalam golongan orang yang menerima zakat itu adalah amil fitrah ini orang yang mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mengambil fitrah. Dinaikinya rumah ke rumah, rumah ke rumah, diambil, dikumpul kalanggar di musala. Sudah dikumpul di langgar, hanya dibagi di kampung tuh nang pakir sekian, nang miskin sekian. Si amil ini pulang tukang atarakan ke rumah nang berhak itu. Nah itu nang ngaran amil, nang wajib apa nang masuk dalam golongan penerima zakat. Amun amil nang mahadangi di langgar aja orang mahatar zakat pun kada masuk amil. Amilnya naik ke rumah-rumah mengumpuli. Hanya bawa ke langgar, dibagi di langgar, diatarakannya pulang ke rumah masing-masing. Nah orang yang macam ini berhak dapat jatah daripada zakat itu. Amil. Yang keempat mungkin ada di tempat kita juga, mu'allaf. Mu'allaf ini orang yang masuk Islam dan keimanannya masih lemah. Keimanannya masih lemah. Itu perlu diberi zakat. Yang kelima, gharim. Gharim ini orang yang berhutang. Berhutangnya ini baik untuk kemaslahatan umat atau dia berhutang untuk pribadinya. Kada kau bayar. Ini berhak menerima zakat. Dan dari gharim ini kita boleh memberi zakat kepada bini kita. Kita boleh memberi zakat kepada anak kita. Kita boleh memberi zakat kepada abah mama kita. Kalau mereka itu mengambil zakat atas nama gharim. Bini kita bertunjuk hutang, nggak ada kau bayar lagi nya. Kita lakinya berzakat, nah boleh bini kita itu minta zakat untuk membayar hutangnya. Tapi kalau bini anak mengambil zakat, minta zakat atas nama fakir miskin itu ada boleh, karena sudah dicukupi nafkahnya oleh kita. Orang yang berhutang untuk pembangunan masjid, pembangunan langgar, pembangunan pesantren, pembangunan madrasah, nah itu orang yang berhutang itu boleh diberi zakat untuk melunasi hutangnya. Ini mesti bertakun ke masjid. Masjidnya adakah hutang atau kadada? Ya panitia, mau kada ada hutang, saldo lagi kami, ada kawa di Jakati itu. Madrasah, adakah bisi hutang? Kada ada bisi hutang. Suruh berhutang. Ikam berhutang ke pasar ambil barang nang pakai aku membayariakan duit zakat. Tapi duit zakatnya kada boleh langsung dibayar ke toko, kada boleh diunjuk dulu panitia. Panitia dulu mengkabat duitnya, karena panitia hanya membayarkan ke toko nang inya berhutang itu. Boleh disuruh berhutang. Jam nak nukar sepeda motor hendak. Duitnya adalah ada berhutang, kena aku membayarkan. Nah, nukar sepeda motornya berhutang, bayarkan duit zakat itu gharim. Sabilillah kada ada wadah kita, karena kita ada musim perang sabilillah. Dan yang ke-8 di sini Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini artinya ada dua, orang yang hendak musafir tapi kada berduit. Musafir dalam arti kebaikan.
misalnya hendak ziarah kepada keluarganya yang jauh, hendak silaturahim. Nah, ini ada bisi kula di Jakarta, hendak kayak bilang kepada kula di Jakarta cuma kada berduit, beri duit Jakarta, berangkatnya ke Jakarta. Nah, ini ngarannya Ibnu Sabil. Yang kedua, orang yang telantar, kada kau meneruskan perjalanan karena kehabisan dana. Nah, itu Ibnu Sabil. Ngarannya itu adalah berhak juga zakat. Nah, jadi pendapat yang masyhur dan mu'tamad daripada ulama Syafi'iyah, zakat kita tadi mesti dibagi kepada kelompok-kelompok yang ada di tempat kita ini. Fakir insyaallah ada, miskin ada, amil kadada, mu'allab ada, barim kau aja diulahkan caranya supaya ada, Ibnu Sabil ada. Jadi 5 ini ada. Nah, setiap kali kita berzakat kita mesti memberi kepada 5 kelompok ini, kada boleh kurang. Dan setiap kelompok dapat jatah sekurang-kurangnya 3 orang. Jadi kita mesti tahu bujur zakat kita ini menunjuk apakah kepada nang berhak atau kada. Bila kepada nang kada berhak, kada sah zakat. Kawala saling hambur di zakat itu kada kawal, mesti melalui penelitian. Pertama kita itihi keluarga. Si A, kayak apa hidupnya si A itu, anak 4, gawiannya sehari paling-paling dapat 20.000, sedangkan I-nya ini layaknya 30.000, berarti miskin. Nah, ini dapat zakat. Di 5 kelompok yang ada di tempat kita ini, kalau kita mengeluarkan zakat umpamanya duitnya 1 juta rupiah, berarti setiap kelompok dapat 200.000 rupiah. Fukara 200, masakin 200. Ini wajib sama per kelompok. Jadi bila kita kada macam itu, ada sah zakatnya. Zakat bani sama, mengatam dapat sekian balik, zakatnya dikeluarkan berapa, misal zakatnya 10 balik. Nah, 10 balik ini mesti dibagi kepada kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Fukara sekian balik, ini sekian balik, sekian balik. Nah, hanya kita dibagi 3 pula. Fukara dapat 3 orang, miskin dapat 3 orang, itu sekurang-kurang. Nah, ini pendapat yang masyhur daripada ulama Syafi'iyah. Pendapat yang kedua daripada ulama Syafi'iyah juga, boleh kita menyerahkan zakat itu kepada 1 orang daripada salah satu kelompok 8 yang disebut dalam Al-Quran. Jadi misal kita berzakat yang dikeluarkan zakatnya 1 juta rupiah, kita lihat ada keluarga kita yang miskin, unjuk-unjuknya semuaan. Nah, ini pendapat ada yang mengatakan boleh, tapi ini pendapat lemah, artinya kada kuat. Kita berzakat, kita unjuk semua lawan seseorang, pendapat yang dhaif, yang lemah itu sah. Tapi kalau pendapat yang kuat tadi ada sah, itu mesti rata dibagi kelompok-kelompoknya. Nah, kemudian untuk mengambil apik, orang-orang dahulu, orang-orang bahari, ulama-ulama dahulu mengajarkan cara pembagian zakat ini adalah memakai kedua pendapat ulama ini. Pendapat nang dhaif dipakai, pendapat nang mu'tamad dipakai. Gunanya memakai pendapat nang dhaif ini apa? Kalau pendapat nang mu'tamad ini luput bagiannya. Nah, jadi misalnya macam ini, kita berzakat 1 juta rupiah. Lalu zakat 1 juta rupiah ini kita minta terima akan dulu kepada orang, salah satu di antara 8 kelompok tadi. Kita minta terima akan kepada orang.
diterimakan oleh orang. Sudah menerima orang tadi menyerahkan lagi kepada kita. Nah, itu yang bagi zakatnya. Kita disuruh membagiakan. Nah, jadi membagi ini kita kalau luput daripada kelompok itu ada cadangan sudah kalau yang dhaif memulihkan karena sudah diterimakan oleh sayekung orang. Tapi diusahakan membagi tetap sesuai dengan aturannya. Cuma kalaupun kita luput, kita kira itu miskin, sekalinya ada, maka sudah tabari'i. Nah, sudah ada tadi kita cadangan, kita umpat kalau yang dhaif, jadi sudah diterimakan oleh seseorang. Nah, jadi paling baik cara mengeluarkan zakat macam itu caranya. Jangan berdiniati langsung dibagi seorang. Nah, ini banyak luputnya daripada kanaknya. Barangkali ada gharim nang kada tabari'i, barangkali ada ibu sabil nang kada dibari'i, barangkali luput fakir miskin yang membedakan kayak apa. Jadi paling baik sudah ihtiyat ngarannya ambil apik. Kita mengeluarkan zakat pertama dulu kita umpat kaul nang dhaif, kemudian kita bagi umpat kaul nang mu'tamad. Kalau luput bagian kita sudah ada nang menghadangi, sudah ada nang membintingi, yaitu pendapat nang dhaif tadi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan zakat ini adalah apakah dizakati barang jualan yang hutangan? Barang jualan tapi hutangan. Nah, ini adalah hukumnya wajib dizakati. Kita umpamanya berisi toko, berdagang baju. Baju kita ini kita hitung semuaan 40 juta. Tapi hutangan di Banjar ini 30 juta. Seorang sepuluhannya di sini. Nah, kita wajib menghitung itu ke 40 juta. Jadi semuaan barang dagangan yang ada kita hitung, baik itu hutangan atau nang ampun kita seorang, dan duit yang ada dalam laci dihitung juga. Duit dihitung juga. Duit nang pacang ditukar diguling. Kan pasti ada duitnya dagangan itu. Duitnya pun jadi duitnya misalnya nang ada 1 juta, barang hutangan 20 juta. Mbak itu barang nang kada hutangan sekian juta digabung semuaan itu dizakati. Kecuali barang titipan, nah itu ada zakat. Orang bisa menitip barang menitip, nah bila ada orang nukar jualakan itu kada masuk pun kita ngarannya barang titipan. Kalau barang hutangan itu sudah di bawah tanggung jawab kita, sudah di bawah milik kita, cuma duitnya mana belum bayar lagi lewat orang. Nah, itu hutangan. Dan termasuk juga yang wajib dihitung adalah orang yang berhutang lawan kita, masuk dihitung juga. Jadi barang yang ada di toko hutangan dan nang kada hutangan 2 juta. Duit nang ada dalam laci 200.000. Dihutang orang 50.000. Total semuaan, nah itu dizakati. Nah, kemudian lagi yang ketiga, apakah boleh kita memberikan zakat kepada keluarga Rasulullah atau habaib atau syarifah yang kehidupannya termasuk fukara atau masakin? Bolehkah kita memberikan zakat kepada habaib atau syarifah yang kehidupannya tergolong fukara atau masakin? Nah, dalam mazhab Syafi'i ini ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, kada boleh. Kada boleh kita memberikan zakat kepada keturunan Rasulullah walaupun hidupnya fakir atau miskin. Kada boleh. Baik ini keluarga Rasulullah dapat jaminan daripada pemerintah atau kada dapat jaminan, kada boleh diberi zakat. Nah, pendapat yang kedua,
keluarga Rasulullah itu tidak boleh diberi zakat kalau mereka dapat jaminan dari pemerintah melalui khumus. Ini kalau andai kata negara kita ini negara Islam, ini keluarga Rasulullah dapat jatah dari pemerintah. Nah kalau mereka itu dapat jatah dari pemerintah, kada boleh menerima zakat. Tapi kalau mereka kada dapat jatah dari pemerintah, itu mereka boleh menerima zakat. Ini pendapat yang kedua, dan kedua-duanya ini kuat. Kedua-dua pendapat ini kuat, kedua-duanya. Jadi kalau ada habaib atau syarifah yang tergolong fuqara dan masakin, dan mereka kada dapat tunjangan dari pemerintah, itu boleh diberikan zakat. Yang kelima, apakah boleh mendahulukan zakat daripada waktunya? Kalau melambatkan kada boleh, haram. Nah ini masalah mendahulukan zakat. Biasa orang mendahulukan zakat ini di bulan Ramadan, padahal ini zakatnya mestinya bulan Syawal atau bulan apalah. Cuma ini hendak dapat keutamaan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini berlipat ganda pahalanya, lalu dia zakat didahulukannya ke bulan Ramadan. Boleh mendahulukan zakat dengan beberapa syarat. Syaratnya yang pertama adalah kita mengetahui keadaan orang-orang yang menerima zakat kita itu sampai kepada tanggal yang sebenarnya. Kita misal berzakat mustinya 10 Syawal, tapi karena kita hendak dapat pahala Ramadan menggana, kita dahulukan Ramadan. Boleh Ramadan kita keluarkan. Cuma orang yang menerima zakat ini mesti kita pantau sampai 10 Syawal, kayak apa keadaannya. Misalnya zakat kita 10 Syawal, kita keluarkan Ramadan, kita beri ini 10.000, ini 10.000, ini 15.000, dibagi-bagi. Tahu-tahu sebelum 10 Syawal ada yang mati di antara orang yang kita beri ini. Nah itu wajib kita mengganti. Wajib kita mengganti. Kenapa? Karena zakat kita belum sampai lagi 10 Syawal, orangnya sudah mati dahulu. Jadi kita boleh mendahulukan zakat asalkan kita pantau orang yang menerima zakat itu. Dan lagi andai kata kita membagi zakat, bagi, tahu-tahu yang dibagi ini ada yang dapat warisan, jadi sugihnya. Maka beluman lagi tanggal 10 Syawal tadi, itu pun wajib kita ganti juga. Karena ini pada 10 Syawal kada berhak lagi menerima zakatnya, sudah sugih. Nah, jadi zakat nang didahulukan daripada tanggal semestinya itu boleh, tapi syaratnya macam tadi. Dan alangkah baiknya ujar para ulama fikih, kita padahkan lawan orang yang menerima zakat itu, ini zakatku nang didahulukan, ini zakatku yang didahulukan. Gunanya apa kita memadahkan kayak itu? Supaya kalau terjadi sesuatu hal kita bisa mengambil kembali zakat itu. Kita berzakat unjuki 100.000, mestinya tanggal 10 Syawal, Ramadan udah berzakat 100.000. Ini pulane zakatku yang didahulukan. Tahu-tahu si pulan ini sebelum tanggal 10 Syawal ini menjadi sugih, sehingga kada berhak lagi menerima zakat. Nah boleh kita mengambil 100.000 itu. Kenapa? Karena inya pada tanggal 10 Syawal kada berhak lagi, sudah jadi orang sugih. Kalau kita kada memadahkan berdahulu, kita kada tahu lagi mengambil. Jadi baik dikatakan berdahulu ini adalah zakatku yang disegerakan. Jadi ada 5 hal itu masalah zakat yang ditanyakan oleh beberapa jamaah yang minta disampaikan pada hari ini.
Nah, kemudian kita baca sambungan daripada minggu yang dahulu adalah mengenai masalah haji. Haji ke Baitullah Al-Haram merupakan salah satu rukun Islam. Allah mewahyukan, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Mampu itu secara umum artinya mampu keuangannya, mampu tenaganya, mampu perjalanannya, mampu keuangannya. Kalau kita ada berisi harta benda, andai kata harta benda ini kita jual, kawan naik haji, itu kita sudah wajib haji. Contohnya kita berisi rumah kita andaknya di tengah kota. Andai kata rumah itu kujual, ayo 100 juta, kawan naik haji. Nah, sudah wajib inya menjual rumah itu. Artinya sudah wajib haji kepadanya. Dia semestinya menjual rumah 100 juta itu dijual, sisa haji diulahkan rumah nang sederhana, nang kawa tempat tinggal nang layak baginya. Lalu akibatnya apa? Kalau ingin berisi rumah 100 juta tapi kada dijualnya, inya kada naik haji, mati inya. Nah, sebelum dibagi waris, ini disisihkan dulu hartanya nih untuk menghajiakan inya, karena inya ada hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dagangan termasuk. Dagangan banyak. Dagangannya beratus juta. Amun dagangannya ku jual, kawan naik haji. Nah, itu sudah wajib inya haji. Sudah wajib inya haji. Jadi jual aja dagangan itu berangkat haji. Kalau toko kada termasuk. Toko ini mau ku jual kawapang naik haji. Nah, itu kada termasuk mampu ngarannya. Tapi kalau dagangan, rumah atau kendaraan, kalau dijual mampu ingin naik haji, berarti ini sudah wajib haji. Mampu pengertian duitnya. Wa'adzin fin nasi bil hajj, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Serulah manusia untuk mengerjakan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hajjun mabrur khairun minad dunya wa ma fiha, wa hajjatun mabrurah laisa laha jaza illa jannah. Haji mabrur lebih baik daripada dunia seisinya, dan balasan haji yang mabrur tiada lain adalah surga. Jadi haji mabrur ini adalah haji yang mencukupi segala syarat, rukun dan adabnya. Jadi orang tuh mesti sah dulu hajinya, hanya bisa mabrur. Kalau hajinya kada sah, kada ada harapan mabrur. Jadi sah itu pertama. Bila inya sah hajinya, bisa mabrur, bisa kada. Tapi kalau orang tuh mabrur, itu sudah pasti sah hajinya. Untuk mencapai haji mabrur ini diperlukan banyak persyaratan, mulai dari tanah air sampai perjalanan haji, sampai buliknya. Duitnya nang dibawa berangkat haji ini duit nang nyata halal, itu syarat untuk mabrurnya sebuah haji. Duitnya nang halal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man malaka zada wa rahilah thumma lam yahujja fala alaihi ay yamuta yahudiyan aw nasraniya.
Barang siapa memiliki bekal dan kendaraan tetapi ia tidak menunaikan ibadah haji, maka terserah kepadanya ia akan mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Artinya apa? Orang ini kemungkinan besar matinya su'ul khatimah. Inya ini mampu naik haji, kada naik haji, kawan naik haji, cuma kada naik haji, mati. Ini orang sudah kemungkinan besar su'ul khatimah, karena nabinya bisa jadi Nasrani atau jadi Yahudi. Bisa rumah beratus juta harganya, naik haji paling 30 juta. Kawan naik haji, rumah tuh mestinya dijual. Naik haji sisanya diulahkan ke rumah, cari tempat nang murah nang kawa untuk tempat tinggal. Nah itu. Jadi amunnya kada naik haji mati barangkali Yahudi atau Nasrani, ujar Nabi kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Yaghfirullahu lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj baqiyat dzil hijjah wal muharram wa safar wa ashr min rabi'il awal. Allah mengampuni orang yang menunaikan ibadah haji serta orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berhaji pada sisa-sisa bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar dan 10 hari dari bulan Rabiul Awal. Orang berhaji diampuni Allah dosanya, dan dosa orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berhaji. Misalnya jika orang yang naik haji nih, Allahumma ghafirli walidayya, ampuni ya Allah kedua orang tuaku, dikabulkan Tuhan. Ampuni ya Allah dosa anak-anakku, dikabulkan Tuhan. Ampuni ya Allah dosa keluargaku, dikabulkan Tuhan. Nah itu artinya Allah mengampuni orang yang haji dan orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berhaji. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan, man kharaja min baiti hajjan aw mu'tamira famata ujriya lahu ajrul hajj wal mu'tamir ila yaumil qiyamah wa man mata fi ihdal haramain lam yu'rad wa lam yuhasab wa qila lahu dukhulil jannah. Orang yang berangkat naik haji di pertengahan jalan dia mati, baluman lagi berhaji mati, dia akan dapat pahala setiap tahun sampai hari kiamat, pahala orang yang haji dan umrah. Setiap tahun dia dapat pahala orang yang haji dan umrah sampai hari kiamat. Ini orang nang mati belum sempat lagi menunaikan ibadah haji dalam perjalanan sudah misalnya. Wa man mata fi ihdal haramain, orang yang mati di salah satu tanah haram, Makkah atau Madinah, mati di situ, berkubur di situ, lam yu'rad wa lam yuhasab, tidak dilintangkan kepada hisab, kada dihisab oleh Allah, dan dikatakan bagi dia udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Orang yang haji mabrur, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kayak apa saja dosanya diampuni oleh Allah, selama dosa itu kada bersangkutan dengan hak Bani Adam atau manusia. Hutang piutang, nah itu kan ada ampunannya, walaupun naik haji 10 kali mabrur, tetap hutang itu ada hitungannya di akhirat. Hadis Rasulullah mengatakan yang artinya orang yang mati sebagai syuhada, syahid fisabilillah, itu diampuni semua dosanya kecuali hutang. Kalau hutang kan hawa, karena ini urusannya kepada manusia. Imam Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis sahih dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradal hajj falyata'ajjal fa innahu tadillu dhalla wa yamradul marid
wa takunul hajah. Barang siapa ingin menunaikan ibadah haji, maka hendaknya ia segera melaksanakannya. Jangan ditunda-tunda artinya. Wah, ini ada haji nang lakas telarang, ada haji nang terlambat temurah. Kalau duitnya ada biar nang larang. Kalau kita naik haji plus tahun ini kawa, cuma bayarnya larang 45 juta 50 juta. Kalau naik haji nang masal ini 2-3 tahun menghadangi, cuma temurah. Nah, jadi kalau duit kita mampu untuk membayar nang larang, wajib kita menunaikan nang larang itu kan. Barang siapa ingin menunaikan ibadah haji, maka hendaknya ia segera melaksanakannya. Sebab kendaraan bisa hilang. Maksudnya duit bisa habis. Nyerang dulu kan dari pesawat bak unta naik haji kan setanah itu bak kuda. Sebab duit itu bisa hilang, duit bisa habis, manusia bisa sakit, dan sewaktu-waktu bisa muncul keperluan lain. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Al-Asbahani disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ajjalu ilal hajj ya'ni al-fariidah fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lah." Tunaikanlah segera ibadah haji, yakni yang wajib maksudnya. Ibadah haji yang wajib. Sebab sesungguhnya kalian tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kalian. Duitnya ada, awaknya sihat, apa lagi? Dalam kitab itu juga diriwayatkan sebuah hadis marfu' dari Jabir radhiyallahu an, "Man mata fi tariqi Makkah zahiban aw raji'a lam yu'rad wa lam yuhasab." Barang siapa meninggal dalam perjalanan menuju Makkah atau kembali dari sana, maka ia tidak akan disidang dan tidak akan dihisab. Orang ini naik haji ke Makkah, mati sebelum sampai, atau sudah berhaji bulik belum sampai lagi mati, kada dihisab oleh Allah Ta'ala. Kayak apa munnya ada hutang? Orang naik haji kada berhutang. Kalau berhutang kada mampu lagi naik haji. Nah, orang naik haji itu pertama tubat kepada Allah. Ada sembahyang qadaan dikabai dahulu. Ada orang sangkut paut minta ampun, minta halal, minta ridha. Ada hutang dibayari. Ada warung nerancak minum didatangi. Ada apa-apa hutang di sini, sebiji 2 biji wadai adakah didatangi. Nah, naik haji mati, nah ini nang kata dihisap lagi. Mau naik haji tulak berhutang atau kayak berhutang juga. Lam yu'rad wa lam yuhasab. Barang siapa meninggal dalam perjalanan menuju Makkah atau kembali dari sana, maka ia tidak akan disidang dan tidak akan dihisab. Syarat wajib haji dan umrah adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, mampu, sehat, aman dalam perjalanan, dan tersedia hal-hal sebagai berikut: ungkus untuk berangkat dan pulang. Saparaan haji cukup, bulikan betangkap bakal kawan naik haji itu. Ada wajib lagi. Ini harus ada ungkus berangkat dan pulang. Biaya untuk mereka yang wajib diberi nafkah, anak yang ditinggal di rumah ada nafkah. Setelah pelunasan hutang, walaupun hutang itu belum jatuh tempo, tetap dilunasi. Kendaraan, makanan untuk hewan tunggangan atau biaya untuk menyewa kendaraan. Rukun-rukun haji ada 5: ihram, tawaf, sa'i,
wukuf di Arafah, mencukur rambut atau memotongnya. Rukun umrah sama dengan haji, hanya saja tanpa wukuf di Arafah. Rukun haji sesuatu yang mesti dikerjakan, kada kau ditapal lawan dam. Bila ketinggalan kada sah, bila kurang syaratnya kada sah. Itu rukun haji. Wajib haji ada 6. Nah ini kau ditapali lawan dam. Bila kada tagawi atau talanggar, berihram di miqat, meluntar jamrah, bermalam atau mabit sebentar di Muzdalifah setelah pertengahan awal malam, mabit di Mina pada sebagian besar waktu malam, tawaf wida dan bersabar di Arafah sampai matahari terbenam menurut satu pendapat. Cara pelaksanaan haji ada 3. Pertama kiran, tamattu dan ifrad. Haji ifrad adalah haji yang paling utama, yaitu dengan mendahulukan haji sebelum umrah. Maka apabila sesudah selesai haji, barulah dia pergi ke tanah halal untuk melakukan ihram dan kemudian berumrah. Nah, itu kegiatan yang diharamkan sewaktu haji. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. يا أيها الرجل منه سبعة صلوا عليه وسلموا تسليما.